Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kelas bakat SMA Alam Lampung. Nah, pada kelas 12 ini kita akan bicara bahas tentang strength tipologi atau tipe kekuatan ya. Pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang tipe kekuatan pada cluster serving. Kalian masih ingat tentang strength atau kekuatan cluster map ya, strength cluster map yang ada 114 aktivitas dengan 8 cluster. Nah, itu salah satunya ada cluster serving. Nah, ini strength cluster map yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Ada 118, itu ada 8 cluster ya, cluster serving, kemudian cluster headman, cluster technical, cluster networking, cluster admin, cluster elementary, cluster reasoning, cluster teknik, cluster generating idea. Nah, itu ini juga kita udah belajar tentang aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang cluster serving ya. Ini cluster saving. Cluster saving ini ada 2 kotak di situ ya. Ada 2 kotak. Nah, kotak bawah dan kotak atas itu menggambarkan tipe kekuatan ya. Tipe kekuatan ada 2 di cluster saving ini, server dan caretaker. Cluster serving itu berurusan dengan aktivitas interpersonal yang berhubungan dengan pelayanan atau melayani. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari orang yang memiliki tipe kekuatan server. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki tipe kekuatan server. Kalian bisa lihat di hasil talent mapping kalian di bagian belakang ya, paling akhir itu ada tipe kekuatan strength tipologi atau disebut juga dengan personal branding. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki tipe ini. Server itu atau singkat share biasanya itu memiliki ciri-ciri yaitu pribadi yang senang melayani dan mendahulukan orang lain dengan keramahan dan ketulusannya. Juga dia meyakini bahwa melayani itu adalah pekerjaan yang mulia. Bagi seorang yang memiliki tipe kekuatan server, itu melayani itu bagian kesenangan ya, yang dilakukan dengan keikhlasan dan tidak ada paksaan, tidak ada rasa bosan, rasa jenuh gitu, seperti itu. Enjoy dia melakukannya. Nah, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan tipe kekuatan server? Ini ada beberapa, ada banyak ya. Nah, ini antara lain adalah dokter. Nah, dokter ini memiliki tipe kekuatan selain server juga dia harus memiliki tipe kekuatan analis juga restorer. Nah, ini kalian coba lihat juga di strength tipologi kalian, apakah ada tipe-tipe kekuatan yang menonjol pada server, analis, dan restorer. Maka itu bisa kalian menjadi seorang dokter ya. Kemudian juga perawat medis. Perawat medis itu memiliki tipe kekuatan server, juga safekeeper dan caretaker ya, karena dia bisa pelayanan, merawat dan seterusnya. Nah, itu cocok untuk menjadi perawat medis. Atau penegak hukum ya. Penegak hukum ini memiliki tipe kekuatan server, commander, dan evaluator. Atau karyawan produksi, server, produser, dan operator. Itu tipe kekuatan yang paling tidak harus dimiliki oleh seorang karyawan produksi. Juga bisa bekerja di bidang pelayanan keuangan ya. Ini kalian bisa jika memiliki kekuatan server, administrator, dan tracer. Dan banyak lagi pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas produktif yang dilakukan oleh seorang yang memiliki tipe kekuatan server ya. Jika melakukan pekerjaan ini atau aktivitas ini, maka orang yang memiliki tipe kekuatan server dia akan melakukannya dengan senang, dengan nyaman, dengan mudah, memuaskan, dan juga bermanfaat. Aktivitas apa saja? Ini ada 4 di cluster server di tipe kekuatan server ya.
Ada serving, serving itu artinya melayani orang lain dengan tulus, ya. Kemudian ada assisting, assisting itu membantu seseorang untuk menyelesaikan tugasnya, ya, tanpa diminta ataupun diminta, kalian melakukannya dengan senang. Atau greeting, ya, atau greeting itu memberikan sapaan secara santun pada orang lain. Seorang yang tipe server itu akan memberikan sapaan dengan tulus, ya, dengan wajah yang ramah, wajah yang riang gitu ya, sehingga orang yang mendengar atau melihat juga ikut merasa nyaman dan senang. Juga memberi informing, kegiatan lainnya adalah informing, ya, menyampaikan informasi ataupun pengetahuan kepada orang lain. Ini bisa dilakukan oleh seorang humas, ya, hubungan masyarakat atau front office, baik secara tertulis maupun tulisan, memang seperti di media sosial dan seterusnya. Nah, seorang yang memiliki tipe kekuatan server ini bisa memiliki satu atau lebih dari aktivitas-aktivitas yang menurutnya paling menyenangkan, ya, paling asik seperti itu. Nah, ini kita masuk ke tipe kekuatan yang kedua dari cluster serving, yaitu caretaker atau singkatan CAR. Ciri-ciri dari seorang yang memiliki tipe caretaker, tipe kekuatan caretaker itu yaitu pribadi yang senang memberikan perhatian atau perawatan dan dukungan kepada orang lain, ya. Juga pribadi yang merasakan perasaan orang lain sehingga senang merawat atau membantu orang lain. Nah, seorang caretaker itu biasanya memiliki empati yang tinggi sehingga dia senang untuk melakukan perawatan, membantu jika ada yang terluka atau yang kesulitan dan seterusnya. Dia senang, ya, senang untuk memberikan perhatian seperti itu. Nah, mungkin di antara kalian ada yang memiliki ciri ini, ya. Kemudian pekerjaan apa saja yang biasa dilakukan oleh seorang yang memiliki tipe kekuatan caretaker, yaitu pertama adalah psikolog, ya. Psikolog ini paling tidak memiliki tipe kekuatan caretaker, analis dan restorer, karena dia memberikan perhatian, pelayanan, dan mencoba memahami perasaan orang lain. Atau custom designer, ya. Custom designer ini memiliki tipe kekuatan selain caretaker juga desainer dan kreator, ya. Seorang custom designer itu harus mampu menerjemahkan atau mampu melayani atau mengikuti permintaan dari customer, ya, sesuai dengan permintaan. Atau mediator keluarga, ya. Mediator keluarga itu penengah bagi seseorang yang beberapa orang yang terlibat konflik seperti itu. Dia memiliki tipe kekuatan selain caretaker juga mediator yang menjadi penengah, juga commander, sehingga dia bisa mempengaruhi kedua belah pihak, ya, seperti itu. Atau guru konseling atau guru BK, ya, di sekolah-sekolah. Nah, ini selain memiliki tipe kekuatan caretaker juga edukator dan restorer, ya. Guru konseling ini biasanya dilakukan untuk membantu siswa memilih jurusan atau karir yang akan diambil nanti. Juga bisa menjadi seorang perawat medis, ya. Selain memiliki kekuatan caretaker, juga dia memiliki kekuatan safekeeper dan server. Nah, ada dan lain-lain, ya. Masih banyak lagi pekerjaan yang berhubungan dengan tipe kekuatan caretaker. Lanjut, ini aktivitas-aktivitas produktif yang dilakukan oleh seorang caretaker, yang dia akan melakukannya dengan nyaman, dengan mudah, dengan asik, ya, seperti itu. Antara lain adalah caring, ya. Caring itu tugas perawatan atau kerja sosial untuk memperhatikan orang dari sisi fisik, medis atau kesehatan umum. Nah, misalkan contohnya seorang babysitter atau pendampingan masyarakat, dan seterusnya, ya. Perawatan, ya, perawatan. Kemudian juga aktivitas lainnya adalah konseling. Konseling itu membantu mencarikan solusi atau masalah pribadi atau masalah psikologi orang lain. Nah, seorang psikolog itu dia bisa melakukan kegiatan konseling ini, ya. Jadi seorang yang datang ke seorang psikolog itu biasanya memang memiliki masalah-masalah, baik masalah pribadi, masalah psikologi atau masalah-masalah lainnya, ya. Kemudian juga aktivitas lainnya adalah spiritualizing, yaitu aktivitas spiritual seperti berdoa, berzikir, introspeksi, memberi nasihat keagamaan, memberi teladan kepada orang lain, menyampaikan ceramah dan lain-lain. Nah, ini biasa dilakukan oleh seorang dai, ustadz, ya, atau penceramah, ya. Dia akan memang di bidang ini untuk kegiatan spiritualizing, ya.
Kegiatan lain adalah terapis, yaitu menyembuhkan dan merehabilitasi fisik, mental, atau perilaku seorang. Misalkan seorang yang nggak bisa jalan, kemudian diterapi menjadi bisa jalan. Seorang yang tidak bisa bicara menjadi bisa bicara, atau mental seorang yang tadinya menyimpang menjadi kembali kepada normal, seperti itu. Itu perlu dilakukan oleh terapis. Kemudian aktivitas lain yang bisa dilakukan oleh seorang caretaker adalah volunteering, yaitu melakukan aktivitas sosial tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan, atau dikatakan sukarelawan lah. Nah, bisa dilakukan misalkan dalam bencana, atau kemudian perang. Nah, seperti itu perlu seorang volunteer yang tidak mengharapkan imbalan, tapi dia asik atau enjoy melakukannya, dia semangat melakukannya, dia gembira, bahagia dengan melakukan itu. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang produktif atau 4E yang bisa dilakukan oleh seorang caretaker. Seorang caretaker bisa memiliki aktivitas yang menurut dia paling asik gitu ya, salah satu atau beberapa di antaranya. Nah, itu adalah 2 hal tipe kekuatan pada cluster serving. Yang pertama adalah server dan caretaker. Nah, silakan kalian cek kembali pada diri kalian, apakah kalian memiliki tipe kekuatan, salah satu tipe kekuatan ini atau dua-duanya, dan kemudian aktivitas apa yang paling menonjol menurut kalian. Kalian banget ya, kalian melakukannya dengan asik, dengan oke, dengan mudah gitu, kemudian hasilnya bagus, orang puas dengan kalian ya, kerjaan kalian, seperti itu. Oke, pembahasan kita sampai di sini tentang tipe kekuatan atau strength tipologi pada cluster serving. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.